Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suwardi, NIM 202049355 ya. Sebagai mahasiswa dalam pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2020 kelas angkatan 3 kelas 4. Hari ini pada hari Senin tanggal 30 November 2020 akan melaksanakan uji UKM PPG atau uji kinerja yang akan dilaksanakan dengan pembelajaran luring di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Dan tentunya harus Semangat. bagaimana kelas teman-teman yang dari Sumana? Oke. Alhamdulillah ya. Jadi kita harus senantiasa kita memulai kegiatan belajar kita pada hari ini dan semoga kita diberkahi. Silakan anak ketua kelas istimewa. Teman-teman, marilah kita baca doa mulai ya. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Nah, dapat nih. Jadi anakku sekalian, pada hari ini kita sudah masuk di tema 5 wirausaha, sub tema 2 usaha di sekitarku pada pembelajaran yang pertama. Anakku sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Iya, jenis magnet. Yang mana contohnya itu? Iya. Kemudian apa lagi materinya? Contoh-contoh formulir. Formulir pendaftaran lomba cerdas cermat dan formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Iya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam magnet, kemudian jenis-jenis formulir. Ya, pada hari ini kita masuk di subtema 2 usaha di sekitarku pada pembelajaran yang pertama. Sekarang anakku sekalian, ada yang tahu ya apa itu ekspor dan impor? Ya, oke, coba analisis. Ekspor itu menjual barang ke luar negeri dan impor itu membeli barang dari luar negeri. Oke, terima kasih jawabannya. Kemudian ada yang tahu apa itu benda magnetis dan benda non magnetis? Oke, silakan. Benda magnetis berupa penintik, paku, penjepit kertas, dan gunting. Oh iya. Oh iya ya. Oke, jadi anakku sekalian, pertanyaan dan jawaban ini akan kita ketahui sebentar setelah mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Jadi, anakku sekalian, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu, silakan diperhatikan ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4. Ya, yang pertama itu adalah dengan membaca teks, anakku sekalian mampu mengidentifikasi posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Kemudian, tujuan yang kedua, dengan berdiskusi dan menyimak slide PowerPoint, anakku sekalian dapat mengidentifikasi komoditas ekspor, komoditas impor Indonesia ke berbagai negara ASEAN dengan tepat. Ya. Kemudian yang ketiga, dengan mengamati gambar dan berdiskusi, anakku sekalian dapat klasifikasi benda magnetis dan non magnetis dengan benar. Kemudian tujuan yang terakhir itu dengan menyimak slide PowerPoint, anakku sekalian mampu mempraktekkan pengisian daftar riwayat hidup dengan tepat. Ya. Jadi ini tujuan pembelajaran kita pada
yang ingin kita capai pada hari ini. Ya, masih semangat anakku sekalian? Ya. Oke, sekarang anakku sekalian berdiri semua dulu, ya. Berdiri kita tepuk salam BPK. Oke? Siap? Pada hari ini kita akan belajar tentang usaha-usaha di sekitar kita. Silakan anakku sekalian perhatikan ketiga gambar ini, ya. Perhatikan ketiga gambar ini, ya. Jadi gambar ini gambar pertama, ini gambar apa ini? Fotokopi, ya. Kemudian usaha apa ini? Ya, usaha cukur rambut, ya. Salon, ya. Kemudian ini? Gitu ya. Kemudian anakku sekalian, dari ketiga gambar ini termasuk dalam kegiatan-kegiatan wirausaha yang ada di sekitar kita. Kalau anakku sekalian, usaha yang ada di sekitar anakku sekalian apa? Apakah ada juga usaha fotokopi? Ada ya? Ada. Kemudian kalau selain dari ini, ya, usaha apa yang ada di sekitar anakku sekalian selain daripada yang ketiga gambar ini? Ya, warung, toko, ya. Kemudian apa lagi? Apa? Peternak ayam, ya. Jadi ini semua usaha-usaha yang ada di sekitar kita, ya. Ada fotokopi, ya. Ada salon untuk merapikan rambut anakku sekalian. Dari ketiga gambar ini, silakan anakku sekalian amati, ya. Amati sumber daya yang digunakan. Apakah sumber dayanya berasal dari luar negeri atau cuma berasal dari dalam negeri? Ya, silakan perhatikan ini. Ya, usaha fotokopi. Sumber dayanya di sini sumber daya apa saja? Sumber daya manusia dan Ya. sumber daya mesin fotokopi. Ya, ada sumber daya yang dibutuhkan di sini adalah manusia, kemudian ada mesin fotokopinya. Ya. Sumber daya manusia itu berasal dari dalam negeri, kemudian mesin fotokopinya itu diekspor dari luar negeri. Ya, kemudian yang gambar yang kedua, ya, salon. Apa sumber dayanya? Manusia, meja, kursi. Ya. Ya, jadi sumber dayanya kalau salon itu yang pertama ada manusia, ada kursinya, ada mejanya, kemudian ada mesin ini. Ya, usaha bengkel, sumber dayanya apa nak? Ya, ada manusia, kemudian ada suku cadang, ya. Jadi itu ya. Jadi berdasarkan ketiga gambar itu dan usaha-usaha yang telah anakku sekalian sebutkan di sekitar anakku sekalian, ya, itu ada sumber daya yang berasal dari luar negeri, ada yang berasal dari dalam negeri, ya. Itulah yang disebut dengan ekspor dan impor, ya. Timbul istilah ekspor dan impor, ya. Jadi ekspor itu adalah kegiatan mengirim atau menjual hasil produksi ke luar negeri, ya, atau ke pasar internasional. Itu disebut dengan mengekspor. Kemudian mengimpor itu adalah kegiatan mendatangkan, ya, kegiatan mendatangkan atau membeli sesuatu barang dari luar negeri. Itu disebut dengan mengimpor. Ya, jadi sekarang anakku sekalian yang di LKPD yang sudah saya bagikan tadi ada di situ 3 LKPD ya. Jadi
di LKPD pertama itu tugas anakku sekalian menuliskan atau mendiskusikan dengan teman kelompoknya komoditas atau barang-barang ekspor, barang impor Indonesia ke luar negeri, ya. Kemudian, ya. Jadi perhatikan ini anakku sekalian, ya. Jadi komoditas ekspor dan impor Indonesia, ya. Jadi Indonesia memiliki peran yang cukup penting dalam kegiatan ekspor dan impor di kawasan ASEAN. Ya. ASEAN itu organisasi di Asia Tenggara, ya. Kemudian yang kedua, Indonesia memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah. Yang ketiga adalah kekayaan inilah yang dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia dalam melakukan kegiatan ekonomi baik di sektor pertanian, di sektor perkebunan, kehutanan, ya, maupun di dalam sektor pertambangan dan industri, ya. Jadi silakan anakku sekalian amati di situ bukunya. Di situ ada dua wacana di situ, ya, untuk memperdalam apa saja itu barang ekspor dan barang impor Indonesia, ya. Silakan coba anak suci dibaca itu di situ wacananya. Bacaannya yang berada di halaman 67, ya. Silakan teman-temannya yang lain menyimak, ya. Kemudian sebentar didiskusikan barang-barang apa saja yang ada barang-barang ekspor dan impor Indonesia ke luar negeri. Silakan Nanda Suci. Ekspor batik terus meningkat. Kementerian Perindustrian menerangkan ekspor produk batik hingga 2019 mencapai 1,5 miliar. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, ekspor produk batik cenderung meningkat setiap tahun. Pada periode Januari-April 2014, nilai ekspor pada 2014 mencapai sekitar 5 triliun. Jumlah itu meningkat 17% jika dibandingkan dengan ekspor 2013. Iya, oke. Baik, ya. Mantap Anak Suci. Silakan Arif. Bacaan yang kedua. Ya. Silakan dibaca. Program bantuan ekspor beragam miliaran rupiah per bulan. Kalangan perajin di sentra kerajinan di Toraga dan keramik desa Katongan, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta mampu mengekspor berbagai macam kerajinan. Ekspor tersebut mencapai 8 kontainer per bulan atau setara dengan sekitar 6 miliar rupiah. Berbagai kerajinan Toraga yang diekspor itu meliputi kunci yang dibalut dengan keran dan kaca, batu hiasan luar ruangan yang dengan berbagai model dan motif kembangannya. Sentra kerajinan Katongan memiliki ratusan perajin yang tersebar di 5 pedukunan dengan sekitar 200 perajin. Kualitas ekspor termasuk 5 perajin skala besar. Iya, oke. Baik, terima kasih Anak Arif, ya. Jadi berdasarkan dua bacaan ini, ya. Jadi silakan anakku sekalian diskusikan dengan teman kelompoknya barang-barang ekspor dan barang-barang impor Indonesia. Silakan nanti diskusikan, ya. Ya, itu yang ada di LKPD pertama, ya. Jadi silakan diskusikan itu barang-barang ekspor Indonesia, kemudian apa saja barang-barang impor Indonesia. Silakan diskusikan dengan teman kelompoknya. Jadi kelompok 1 di sana, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, silakan. Oke. Jadi diskusikan itu berdasarkan wacana tadi, ya. Kita baca ini. Ini sudah batik, ya. Kalau ini berapa? Berdasarkan itu ya. Oke. Jadi berdasarkan itu
Oke, baik anakku sekalian, bagaimana hasil kerja kelompoknya sudah selesai? Ya, Pak. Oke, saya kasih kesempatan untuk kelompok 1. Silakan presentasikan berdiri, bacakan hasil kerja di kelompoknya. Komoditas ekspor. Nomor 1, hasil industri seperti semen, tekstil dan kain, batik. 2, hasil pertanian dan perkebunan seperti kacang, kedelai, coklat, lada, jagung, kelapa. 5, hasil pertambangan seperti migas, minyak, bumi dan gas alam, non migas, batu bara, logam emas, perak, besi, timah, dan nikel. Iya, mantap sekali ya jawabannya dari kelompok 1. Gitu ya. Kita kasih dulu aplaus dulu untuk kelompok 1. Hasil kerja kelompok 1. Ya, mantap sekali jawabannya ya. Jadi komoditas ekspor Indonesia itu ada hasil industri, hasil pertanian, kemudian ada hasil hutan, hasil peternakan, dan hasil pertambangan. Ya, jadi itu komoditas barang-barang ekspor. Jadi hasil industri itu diekspor, ada semen, ada batik, ya, ada gerabah ya. Itu barang-barang ekspor ke luar negeri. Selanjutnya barang impor. Silakan kelompok 2 nak. Komoditas impor. 1, barang olahan migas seperti bensin, solar, kerosin, dan aftur. 2, barang konsumsi seperti makanan dan minuman yang diawetkan, daging, susu, dan buah-buahan. 3, barang industri seperti mesin pembangkit tenaga listrik, alat transportasi, dan mesin industri. Bahan baku seperti bahan baku industri pangan dan minuman, suku cadang mesin, dan bahan kimia untuk keperluan bahan industri lainnya. 5, jasanya dari negara-negara maju seperti tenaga ahli. Iya, mantap juga jawaban dari kelompok 2 ya. Ya. Jadi terima kasih ya. Ini hasil kerja kelompok. Iya, ya. Jadi kalau kita bekerja sama mencari sebuah informasi, hasilnya juga akan maksimal ya. Terbukti dari kelompok 1, kelompok 2, bagus sekali jawabannya ya. Jadi barang-barang impor dari luar negeri ya, kita banyak mengimpor tentang bahan-bahan pelagam migas ya. Kita mengimpor bensin ya, solar, kemudian barang-barang konsumsi itu seperti makanan dan minuman yang diawetkan ya, minuman yang ada dalam kali itu. Kemudian bahan industri ya, seperti mesin ya, tadi mesin fotokopi ya, mesin cukur ya, itu kita semua ekspor dari luar negeri. Jadi itu ya. Oke, baik. Perhatikan ya atas ya. Jadi benda magnetis itu adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Kemudian benda non magnetis itu adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Gitu ya. Oke. Jadi benda magnetis itulah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Kemudian benda non magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Ya. Sekarang anakku sekalian, di situ di KPD-nya ada dari jenis-jenis bahan di situ ya, alat tambahan di situ. Kemudian tadi dikatakan nonfa, ya, ada wirausaha di sekitarnya ya, ada warung, ya. Jadi di situ di warung pasti banyak yang dijual ya. Ada menjual di sini ada alat tambahannya apa itu? Pensil, ya, ada peniti, penghapus, semua bahkan banyak dijual di situ ya. Oke, sekarang silakan anakku diskusikan dengan teman kelompoknya untuk LKPD yang kedua. Ya, diamati alat tambahannya didekatkan dengan magnet. Apakah benda tersebut dapat ditarik atau tidak? Ya, jadi kalau dapat ditarik oleh magnet, maka masukkan di dalam tabel sebagai dapat ditarik oleh magnet. Ya, kalau tidak, tidak ditarik oleh magnet. Ya, silakan didiskusikan. Ya, masing-masing ada maksudnya ya. Oke, silakan.
Oke, baik. Cukup ya? Hasil diskusinya sudah selesai? Ya? Sudah selesai? Oke, silakan kelompok C lagi ya. Coba apa hasil diskusinya? Oke, silakan bacakan hasil dari kelompoknya. Benda yang dapat ditarik oleh magnet, yakni pensil, tidak dapat ditarik oleh magnet, peniti dapat ditarik oleh magnet, penghapus tidak dapat ditarik oleh magnet, paku dapat ditarik oleh magnet, penjepit kertas dapat ditarik oleh magnet, dan sisir tidak dapat ditarik oleh magnet. Iya. Jadi itu berdasarkan hasil kerja dari kelompok 3 ya. Oke, lanjutkan dari kelompok 2, nah, silakan. Ya, selanjutnya. Ya. Hasil pengamatannya. Lanjutkan hasil pengamatannya. Gunting tidak tertarik benda magnetis. Batu tidak tertarik benda non magnetis. Kayu tidak tertarik benda non magnetis. Daun tidak tertarik benda non magnetis. Gelang tidak tertarik benda non magnetis. Kaca tidak tertarik benda non magnetis. Iya, oke, baik sekali ya. Jadi jawaban dari kelompok 3 lengkap lagi jawabannya. Ya? Oke, dari berdasarkan tidak tertarik dia sudah dapat mengidentifikasi ya. Ya, kalau dia tidak tertarik berarti dia masukkan di dalam benda non magnetis. Kalau tertarik berarti dia masukkan ke dalam benda magnetis. Sekarang anakku sekalian perhatikan. Jadi benda magnetis dan benda non magnetis. Perhatikan. Oke? Perhatikan di atas ya. Perhatikan. Benda magnetis itu terbuat dari bahan logam seperti besi dan baja ya. Jadi yang terbuat dari besi dan baja itu tertarik sama magnet ya. Itu termasuk dengan benda magnetis. Kemudian benda non magnetis itu adalah benda yang terbuat dari selain logam ya. Terbuat dari non logam seperti kayu ya. Apa lagi? Kaca ya. Kemudian karet dan plastik gitu ya. Jadi benda magnetis dan benda magnetis. Oke, sudah jelas? Ya, sudah bisa dibedakan yang mana benda magnetis, yang mana benda non magnetis? Ya, Pak. Oke? Sudah? Oke, kita terus semangat dulu, ya. Terus semangat. Semangat. Oke, baik. Selanjutnya anakku sekalian, wirausaha yang berkembang, misalnya usaha warung atau usaha peternakan, itu kalau sudah berkembang, otomatis dia membutuhkan banyak tenaga kerja. Jadi pelaku wirausaha ini membuat semacam iklan, ya, semacam iklan untuk merekrut atau untuk mendapatkan tenaga kerja, ya, untuk mendapatkan tenaga kerja. Oke, sekarang dari pelamar itu, jadi yang melihat iklan tersebut memasukkan surat lamaran ya, dan di surat lamaran itu dilampirkan yang namanya ya, dari formulir itu dilampirkan ada namanya daftar riwayat hidup. Oke, baik anakku sekalian. Jadi di dalam formulir itu para pendaftar atau pelamar pekerja itu dia melampirkan yang namanya daftar riwayat hidup ya, daftar riwayat hidup. Jadi daftar riwayat hidup itu adalah tulisan yang berisi informasi diri, meliputi identitas diri serta kegiatan yang telah dilakukan. Dan perlu dan penting anakku sekalian pahami bahwa daftar riwayat hidup ini harus dibuat dengan sejujurnya, sesuai dengan kenyataan yang ada ya. Misalnya namanya, tempat tanggal lahirnya, ya. Kemudian hal-hal yang harus ditulis di dalam daftar riwayat hidup ya, hal-hal yang harus dimasukkan di dalam daftar riwayat hidup ya. Ada yang pertama itu
identitas diri. Ya, identitas diri meliputi nama, usia, tempat tinggal, ya. Kemudian riwayat pendidikan. Ya. Yang kedua riwayat pendidikan, ya. Merupakan pendidikan yang telah dilalui oleh pendaftar, mulai dari pendidikan dasar, ya, pendidikan TK, ya. Kemudian pendidikan dasar, kemudian yang ketiga itu pengalaman organisasi, ya. Selanjutnya prestasi, ya. Kemudian yang terakhir itu adalah keterampilan, ya. Perhatikan ini contohnya, ya. Contoh daftar riwayat hidup, ya. Oke, silakan coba Rizky bacakan teman-teman ini. Contoh daftar riwayat hidup. Hidupku, saya Ika Maulana. Saya lahir di Sinjai pada tanggal 9 Juni 2008. Saya adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Alamat tempat tinggal saya saat ini adalah Dusun Kambuno, Desa Kaloba, Kecamatan Telulikwe, Kabupaten Sinjai. Saat ini saya bersekolah di SD 1 Pampas Sumbang Ale. Saya pernah juga juara 1 dalam lomba tes cerdas cermat dan juara 2 lomba puisi Sumpah Pemuda. Kegiatan saya saat ini yaitu anggota koperasi sekolah, anggota UKS, serta anggota Permuka. Iya, mantap sekali ya. Terima kasih Anda Rizky ya. Jadi ini adalah sebuah contoh riwayat hidup ya. Contoh riwayat hidup ya. Ada namanya di situ ya. Dikatakan jelas namanya, kemudian tempat tanggal lahirnya ya. Kemudian dikatakan di situ alamatnya, prestasinya, kemudian apa kegiatannya. Oke? Sudah dipaham? Silakan dilihat di situ di LKPD ketiga. Ya. Di LKPD ketiga ada di situ daftar riwayat hidup ya. Silakan nak dilihat di situ daftar riwayat hidupnya, diisi sesuai dengan identitasnya ya, sesuai dengan apa di situ namanya, alamatnya, tempat tinggalnya ya. Oke? Sudah lihat? Oke. Saya kasih waktu 5 menit ya. Silakan diisi dengan baik ya, sesuai dengan namanya di situ. Oke? Silakan nak. Ya, sudah selesai daftar riwayat hidupnya? Ya, Pak. Oke, silakan coba Istina bacakan hasil daftar riwayat hidupnya. Mari di depan. Daftar riwayat hidupku, identitas lengkap, nama lengkap Kristi Aprilia, tempat tanggal lahir Sinjai tanggal 4 bulan 4 2007, anak kedua dari 2 bersaudara, alamat Dusun Kambuno, Desa Kaloba, Kecamatan Telulikwe, Kabupaten Sinjai, nama sekolah SD Dakti 144 Simpang Ale. Prestasi, peringkat pertama di kelas 5, juara 2 cerdas cermat, pengawalan organisasi, pernah ikut anggota UKS dan anggota pramuka. Iya, baik sekali. Ada prestasinya, kita kasih tahu dulu. Oke, siapa lagi yang bisa tampil depan? Oke, Anda Arif, silakan Arif. Bacakan hasil daftar riwayat hidupnya. Ya. Daftar riwayat hidup. Identitas diri. Nama lengkap Ariel Saputra. Tempat tanggal lahir Sinjai tanggal 19 bulan 5 2009. Anak ke 1 dari 1 bersaudara. Dusun Sumpang Ale, Desa Kalobat, Kecamatan Telulikwe, Kabupaten Sinjai. Nama sekolah SD 1 Pampas Sumpang Ale. Prestasi peringkat 3, pengalaman organisasi anggota UKS. Iya, jadi Arif ini anak pertama dari 1 bersaudara ya, berdasarkan dari daftar riwayat hidupnya. Kemudian peringkat 3 ya. Kemudian organisasinya dia sebagai anggota apa Arif? Anggota UKS. Anggota UKS ya. Jadi anggota usaha kesehatan sekolah. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk Anda Arif. Mantap Anda Arif. Terima kasih ya. Formulir pendaftarannya yang memasukkan daftar hidupnya. Perusahaan atau wirausaha bisa menseleksi ya, yang mana sesuai dengan kebutuhannya, yang mana kurang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, penting sekali itu daftar hidup dibuat sejujur-jujurnya ya.
daftar riwayat hidup itu harus dibuat atau ditulis berdasarkan kenyataan yang sesungguhnya. Oke? Dari kegiatan belajar kita pada hari ini, ada yang ingin bertanya? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, sudah mengerti semua ya? Tidak. Tadi kita sudah berdiskusi, sudah mantap semua jawabannya. Sekarang dari apa yang kita pelajari pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita sudah pelajari pada hari ini? Oke? Ananda istri? Indonesia memiliki peran yang cukup penting dalam kegiatan ekspor dan impor di kawasan ASEAN. Iya, jadi itu ya. Jadi materi kita yang pertama itu adalah berkaitan dengan ekspor dan impor, ya. Jadi bangsa Indonesia itu memiliki ya peran yang cukup penting di dalam kegiatan ekspor dan impor, ya. Ya, jadi impor, ya, kegiatan impor itu memasukkan atau membeli barang dari luar ke dalam negeri, itu disebut dengan impor. Kemudian ekspor itu adalah usaha untuk menjual komoditas-komoditas ke luar negeri, ya. Kita sebut dengan ekspor. Selanjutnya, apa lagi nak? Oke. Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh Oke, magnet. kita yang kedua itu adalah berkaitan dengan benda magnetis dan benda non magnetis. Jadi benda magnetis itu adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet dan berupa logam, ya. Kemudian benda non magnetis itu adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet dan biasanya ini bukan logam ya, seperti kayu, plastik, ya, kaca, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, oke silakan. Riwayat hidup adalah tulisan yang berisi informasi diri, meliputi identitas diri serta kegiatan yang telah dilakukan. Iya, mantap juga jawabannya. Mengikuti kegiatan belajar kita pada hari ini, bagaimana perasaan anakku sekalian? Ya? Anakku sekalian senang atau sedih? Senang. Ya. Apakah materi yang kita pelajari pada hari ini bisa diterima dengan baik? Bisa. Setelah kita menyimpulkan isi dari kegiatan belajar kita pada hari ini, saya akan berikan evaluasinya ya. Ya. Ini evaluasinya untuk mengukur apakah materi yang kita sampaikan, yang kita pelajari pada hari ini, apakah sudah benar dipahami atau masih ada yang belum diketahui ya. Silakan. Sudah ada semua tulisnya? Ya, silakan dikerjakan. Ditulis namanya. Ya. Ini sesuai dengan apa materi kita tadi ya. Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 10 menit cukup ya. Oke, silakan dikerjakan selama bekerja. Ya, sudah selesai? Oke, silakan dikumpulkan. Jadi yang tercepat pertama, kedua dan ketiga itu mendapatkan pulpen. Ya, silakan dikumpulkan. Anda Iza pertama. Anda silakan dikumpul. Oke. Masih oke. Mudah-mudahan cepat dan benar ya. Itu harapan saya. Mudah-mudahan cepat dan benar. Oke. Silakan yang lain. Sudah pelajaran belum? Oke. Baik, anakku sekalian. Jadi hasil evaluasinya sudah selesai semua ya. Sebentar saya akan periksa, saya kasih nilai berapa nilainya berdasarkan hasil evaluasi ini. Ya. Apakah benar-benar materi kita sudah dipahami atau belum? Ya, berdasarkan hasil evaluasi ini. Jadi anakku sekalian, saya informasikan bahwa pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan di pembelajaran kedua. Ya. Kemudian saya informasikan juga bahwa yang belum selesai tadi daftar riwayat hidupnya bisa diselesaikan di rumahnya ya. Diselesaikan di rumahnya pada pertemuan selanjutnya dikumpul ya. Oke? Sudah paham? Oke, baik anakku sekalian. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar kita pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa. Silakan dipimpin Ananda Isti. Marilah kita membaca doa sesudah belajar. Doa dimulai. Doa
Ya, terima kasih anakku sekalian. Jadi anakku sekalian jangan lupa selalu menjaga kesehatan ya. Terapkan protokol kesehatan dan tuntutlah ilmu dimanapun Anda berada. Ya, jadi semua tempat kita dapat jadikan sebagai sekolah dan semua orang dapat kita jadikan sebagai guru. Demikian kegiatan belajar, proses pembelajaran kita pada hari ini. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.